Bentar lagi kita mulai ngaji ya, teman-teman semua, biar tidak terlalu malam. Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan semoga dirahmati Allah, teman-teman yang sudah bergabung di ngaji Maswaihul Ibad kita malam hari ini. Sebelumnya, apakah suaranya sudah jelas, teman-teman? Boleh dikasih feedback ya, suaranya jelas atau tidak? Boleh bantu? Jelas ya? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita akan belajar bareng ya. Satu kitab, namanya Kitab Maswaihul Ibad, karangan dari seorang ulama Nusantara, tapi ilmunya sampai di dunia, bahkan diakui di Timur Tengah keilmuan beliau. Namanya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani dari Jawa Barat, dari Banten. Beliau mengarang kitab Maswaihul Ibad, mensyarah hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Suyuti. Nah, malam ini kita akan melanjutkan ngaji. Sebenarnya kajian Maswaihul Ibad ini akan diadakan rutin setiap pekannya, setiap
Ahad malam Senin. Cuman kemarin berhubung ada uzur, jadi kita geser. Sekarang Senin malam Selasa. Kita kita mengkaji kitab Nasihat Ibadah. Tapi gak apa-apa, Bismillah. Semoga tetap dapat ilmu barokah dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad wa ala alihi wa azwajihi malaikat alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cek cek cek. Jelas ya sekarang? Sudah jelas? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terakhir kita sampai di makalah ke 24. Makalah Ar-Rabi'ah wal Ishrun. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man kharaja min zullil ma'siyati ila izzit ta'ah aghnahu Allah Ta'ala min ghairi malin wa ayyadahu min ghairi jundin wa a'azzahu min ghairi ashiratin. Di sini ada 3 unsur. Kita nanti bahas satu-satu. Artinya, arti bahasa Indonesianya, barang siapa seseorang yang membebaskan dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan yang membuat dirinya itu menjadi hina. Ila izzit ta'ah, menuju ketaatan yang karena taat itulah dia menjadi mulia. Siapapun yang bisa melakukan hal seperti itu akan mendapatkan 3 privilege dari Allah. Yang pertama, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan mencukupkan dirinya, membuat dia kaya bahkan tanpa dengan harta atau bahkan dirinya tidak bergelimang harta tapi dia akan kaya. Gimana itu? Nah, nanti kita bahas. Wa ayyadahu min ghairi jundin, dan Allah akan menguatkan dirinya sekalipun dia tidak memiliki asisten atau dalam bahasanya adalah tentara. Wa azzahu min ghairi ashiratin, dan Allah pun akan memuliakan dirinya sekalipun dia tidak memiliki circle. Nah, asyirah kita bahasakan sekarang circle. Kita di sini ini ya, apa namanya, eh, membahasakan dengan bahasa Gen Z sesuai umur kita masing-masing di sini biar lebih enak dan mudah dipahami. Sebelumnya kita recording dulu. Baik, sekarang kita baca syarahnya. Wal maqalatu ar-rabi'ah wal ishrun. Al maqalah ar-rabi'ah wal ishrun. Jadi di sini susunannya adalah, kalau dalam bahasa nahwunya ya, ini mubtada. Nah, al maqalah. Ar-rabi'ah wal ishrun di sini adalah sifat dari al maqalah. Ar-rabi'ah wal ishrun.
Dia sifat dari maqalah. Artinya adalah maqalah ke-24. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mana kharaja min dzulil ma'siyati ila istita'ah. Nah, berarti teman-teman, ketika menggunakan itu yang digunakan adalah lafal anin Nabi, di sini ada indikasi bahwa ini adalah hadis. Indikasi ini adalah hadis. Tetapi apakah hadisnya sahih, hasan, dhaif, atau mutasil, munqati? Nah, kita tidak tahu karena di sini yang diambil adalah intisari nasihat yang terkandung dalam riwayat tersebut. Makanya di sini hanya menggunakan anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dijelaskan sebelum sampai ke Nabi itu lewat siapa dulu. Mungkin teman-teman sudah nggak asing ya, kayak ada an Abi Hurairah. Sebelum an Abi Hurairah itu nanti ada an sampai ke Nabi Muhammad. Man kharaja min dzulil maksiati ila izzito'ah, barang siapa yang mengeluarkan dirinya atau dirinya itu mampu keluar dari kubangan kemaksiatan menuju kemuliaan ketaatan, ya, menuju kemuliaan ketaatan. Wa hadza min idhofatis sifah lil mausuf. Ini adalah bentuk dari idhofah sifat ke mausuf. Tepatnya ini adalah pembahasan ilmu balaghah. Kita singgung dikit-dikit aja ya, tidak perlu terlalu dalam. Mungkin teman-teman yang baru belajar akan terasa bingung nanti kalau semuanya kita jelasin. Ini adalah penjelasan di ilmu balaghah. Ada idhofatus sifah lil mausuf. Gimana sifatnya di sini? Kita ambil satu contoh. Zul al-maksiyah. Ya. Zul ini adalah sifat. Al-maksiyah adalah mausuf. Sifat itu seharusnya berada setelah mausuf. Ya kan? Kamu cantik. Nah, berarti kamu ini mausuf, cantik adalah sifat. Dia tampan. Dia mausuf, tampan adalah sifat. Kuda kuda putih. Kuda ini mausuf, yang disifati, putih adalah sifatnya. Bagaimana kalau dibalik? Sifat dulu baru yang disifati. Nah, jadilah seperti ini. Zulil maksiyah sebenarnya adalah al-maksiyah az-zul. Al-maksiyah az-zalilah. Bahasa kita sifatkan dia jadinya al-maksiyah az-zalilah. Di sini tidak seperti itu. Di sini zulil maksiyah. Kerendahan atau ya, kehinaan maksiat. Ai man tarakal maksiyata allati tusayyiruhu dzalilan wa amilat ta'ah allati tusayyiruhu azizan a'tahu Allahu ta'ala salah sifatin mahmudah. Barang siapa tadi dia itu mampu meninggalkan kemaksiatan yang karena maksiat tersebut seseorang akan menjadi hina. Lalu tidak hanya meninggalkan kemaksiatan, tapi dia menuju tangga-tangga kebaikan dan ketaatan. Yang mana dari tangga-tangga tersebut seseorang akan menjadi mulia. Dalam bahasa Arab, mulia itu adalah aziz. Aziz itu artinya orang yang mulia. A'tahullahu ta'ala salah sifatin mahmudah. Maka Allah akan memberikan dirinya 3 privilege tadi yang kita sudah sempat singgung di awal. Ada 3 privilege. Yang pertama, aghnahullahu ta'ala min ghairi mali. Allah akan membuat dirinya kaya, menjadikan dia kaya, bahkan tanpa dengan harta. Min ghairi malin yunfiquhu bal bisukuni qalbi. Jadi, di sini Syekh Nawawi seakan ingin mengingatkan kita, teman-teman, bahwa kekayaan yang sebenarnya itu tidak terletak dari seberapa banyak harta yang dimiliki oleh seorang manusia, tapi seberapa luas hatinya dan seberapa tenang pikirannya. Makanya di sini aghnahullahu min ghairi mal. Dia akan kaya tanpa dengan harta. Tanpa harta mana mungkin ya?
Mungkin di definisi beberapa orang, kaya adalah selalu diukur dari materi. Kaya itu ya mereka yang punya harta 2 miliar, 10 triliun, mobilnya itu Alphard, mobilnya itu yang mobil sport, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata tidak seperti itu agama memandang kaya. Kaya yang sebenarnya adalah kaya dalam cakupan hati. Bisukuni qalbi. Sini. Oke, ini ya. Dan bisukuni qalbi. Wa ayyadahu ay qawwahu min ghairi jundin ay asakir yu'inunahu bal biquwwatillahi ta'ala. Dan privilege yang kedua yang didapatkan oleh orang yang sudah bertaubat lah bahasanya dari yang buruk menuju yang baik, dia akan dimampukan oleh Allah, dia akan dikuatkan oleh Allah min ghairi jundin, bahkan tanpa adanya pasukan yang menyertainya, yang membantunya. Lalu bagaimana dia mampu bertahan? Bal biquwwatillahi ta'ala. Bal biquwwatillahi ta'ala. Dia akan dimampukan Allah tidak dengan wasilah makhluknya, tidak dengan wasilah manusia, tapi langsung dengan wasilah Allah Subhanahu wa taala. Quwwatullah. Wa a'azzahu ay ghalabahu ala aduwihi min ghairi ashiratin ay jama'atin yu'ashirunahu bal binasrillahi ta'ala. Privilege yang ketiga yang akan didapatkan oleh seseorang yang sudah taubat, sudah berhijrah, ya, apa? Dia akan dimenangkan dari musuh-musuhnya, dari para pembenci-pembencinya, para haters, para orang-orang yang tidak suka dengan kita. Min ghairi asyir. Bahkan tanpa kita memiliki apa ya, circle untuk menyerang balik mereka. Tidak. Bal binasrillahi ta'ala. Tetapi dia akan dimenangkan oleh Allah ya memang dengan nasrullah, pertolongan Allah. Oke, teman-teman. Sekarang kita coba refleksikan nasihat ini di konteks kita sekarang, ya, di kehidupan kita sekarang sebagai orang Gen Z. Mungkin. Jadi semua orang yang sudah berhijrah dari buruknya maksiat menuju keindahan dan kemuliaan ketaatan, dia pasti akan selalu mengalami yang namanya ujian, ya kan? Teman-teman pasti relate sama itu. Yang awalnya, mohon maaf, mungkin tidak berhijab, terus sekarang ganti berhijab, dia akan mengalami banyak sekali godaan dan juga rintangan. Dia akan merasa mungkin gerah sebelumnya karena dia tidak pakai hijab ya. Dia mungkin akan merasa gerah. Dia mungkin merasa tidak pede karena teman-temannya mungkin di sekitarnya tidak pakai hijab. Dia merasa tidak modern. Dia merasa minder dan lain sebagainya. Tapi di balik segala rintangan-rintangan yang dia alami dan kita alami, ada banyak privilege, ada banyak hal yang tidak Allah berikan kepada selain mereka yang mau berhijrah. Apa yang pertama tadi, dicukupkan atau dikayakan dirinya tanpa harus dengan harta yang berlimpah. Kadang itu ada orang yang mungkin hartanya sudah berlimpah, tapi hatinya masih miskin. Hatinya masih hatinya masih miskin. Dia kikir, dia pelit, dia tidak mau bersedekah, dia tidak mau berinfak. Itu dia sudah kaya, tapi hatinya miskin. Dia mentalnya mental miskin. Tapi ada loh, ada orang yang kelihatannya miskin, tapi hati dan mentalnya kaya. Di beberapa video yang muncul di FYP saya, itu ada seorang pengemis yang bersedekah. Ya, seorang yang dia bahkan untuk mendapatkan uang untuk makan di hari itu sudah kesusahan. Tetapi dia tidak ada rasa merasa sia-sia ketika dia bersedekah dan berinfak. Ini loh yang dinamakan aghnahullah min ghairi mali. Dia kaya sekalipun tidak memiliki harta. Tapi yang kaya adalah hatinya, yang luas adalah kedermawanannya. Itu banyak ya sekarang kita lihat tuh
fenomena-fenomena seperti itu. Wa ayyadahu min ghairi jundin. Dan kita akan dikuatkan oleh Allah tanpa ada hmm, pasukan atau pendamping. Kalau kita kontekstualisasikan sekarang, ya, untuk para wanita-wanita ini, teman-teman yang menjaga diri dari hal-hal yang dilarang Allah, kalian akan dijadikan seorang wanita yang independen. Independen itu kan wanita kuat dan sebenarnya dia sudah mampu berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Dalam bahasa hadis itu adalah ayyadahu min ghairi jundin. Dia kuat, dia mampu tanpa pertolongan tentara atau kalau bahasa sekarang adalah bodyguard, ya, bodyguard. Lalu yang ketiga, privilege yang ketiga adalah a'azzahu min ghairi asyirah. Dia akan dimenangkan dari musuh-musuhnya, dia akan dimenangkan dari musuh-musuhnya min ghairi asyiratin. Sekalipun dia tidak memiliki circle. Bahasa. Berapa banyak sih teman-teman sekarang? Banyak ya. Kayak ada orang nge-head orang lain. Ya, yang di-head ini dia tidak memiliki siapa-siapa selain dirinya sendiri. Yang nge-head ini kok kayak circle-nya banyak gitu. Saling bantu untuk nge-head si si yang di-head tadi gitu. Tetapi ternyata Allah tidak memandang dari sebanyak apa circle yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Tetapi Allah memandang sebersih apa hatinya dan sebenar apa tindakannya. Maka dengan kebersihan hati dan kebenaran perilaku, Allah akan menolongnya. Ya, dalam bahasa hadis itu adalah a'azzahu min ghairi ashiratin. Jadi teman-teman nih ya sekarang lagi merasa aku di head nih sama orang, padahal aku tidak nggak ngapa-ngapain dan lain sebagainya bla bla bla. Itu adalah ujian dari orang yang mau berubah. Itu ujian teman-teman menuju istiqomah, menuju ke kemuliaan ketaatan. Sebentar teman-teman. Baik, kita lanjut. Itu makalah yang ke-24. Jadi, kalau kita bahasakan dengan bahasa kita sekarang, makalah ke-24 adalah tiga privilege yang akan Allah berikan kepada hambanya yang mau berubah dari keburukan menuju hal baik. Atau hambanya yang mau berhijrah. Itu makalah yang ke-24. Makalah yang ke-25. Al-makalah al-khamisah wal ishrun. Al-khamisatu wal ishrun. Ruya annahu alaihi salam kharaja dhata yawmin ala ashabihi. Faqala kaifa kaifa asbahtum? Faqalu asbahna mu'minina billah. Faqala wama alamatu imanikum? Qalu nasbir 'alal bala'i wa nashkuru 'alal rakha'i wa nardu bil qada'i. Faqala alaihi salam antumul mu'minun haqqan wa rabbil ka'bati. Artinya, ruya. Ruya ini juga adalah bahasa periwayatan, riwayat-riwayat hadis. Ruya, diceritakan kalau bahasa akal. Diceritakan Nabi Muhammad satu ketika ya, keluar dari rumah beliau, menyapa para sahabat-sahabatnya di suatu pagi. Ya, morning person. Nabi itu kan memang sangat morning person. Sahabat-sahabat juga morning person. Tidak seperti sebagian dari kita. Ketika Nabi menyapa para sahabat-sahabatnya di pagi hari tersebut, Nabi bertanya seperti ini, Kaifa asbahtum? Bagaimana pagi hari kalian? Bagaimana pagi hari kalian? Maka mereka menjawab, Asbahna mu'minina billah. Pagi hari kami,
Alhamdulillah kami masih dijadikan orang yang beriman kepada Allah. Fakol, maka Nabi pun bertanya lagi, wama alamatu imanikum. Kalau kalian ngomong seperti itu, ngomong beriman kepada Allah, apa tanda iman kalian kepada Allah? Qalu, mereka pun menjawab, nasbiru alal bala'i. Bentar. Nasbiru alal bala'i. Ini poin satu. Wa nashkuru alal rakhai. Wa nashkuru alal rakhai. Ini poin dua. Wa nardo bil qada'i. Ini poin tiga. Mereka mengatakan bahwa di sini mereka itu beriman dengan beberapa tanda. Yang pertama, mereka sabar atas bala ujian yang Allah turunkan kepada mereka. Ya. Wa nashkuru ala rakhai, dan mereka bersyukur atas kelapangan rizki yang mereka terima. Wa nardo bil qadai, dan mereka para sahabat itu ridho, menerima, tidak protes katanya, tidak protes bil qadai atas ketetapan yang memang sudah Allah tetapkan untuk mereka. Faqala alaihi salam, maka Nabi pun menjawab dan memberi apresiasi kepada mereka. Antumul mu'minuna haqqan, sungguh benar kalau begitu kalian adalah orang-orang mukmin yang benar-benar mukmin. Warabbil Ka'bah, bahkan Nabi bersumpah demi Tuhan Ka'bah. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bahasakan sekarang adalah demi Allah kalian memang benar-benar orang mukmin sejati. Ya, orang mukmin sejati. Begitu. Sekarang kita baca penjelasannya. Ruya annahu alaihi sholatu wassalamu. Alaihi sholatu wassalamu berarti di sini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Nah, kenapa? Kok bisa tahu Nabi Muhammad? Ya karena konteksnya sebelumnya di sini ada anin Nabi. Nah, di makalah sebelumnya itu ada anin Nabi. Dan makalah ke-25 ini menggunakan warwiyah. Nah, wawunya di sini ini bisa berfaedah atuf kepada makalah sebelumnya. Kharaja dhata yaumin ala ashabihi faqala kaifa asbahtum ay dakhaltum fi waqti subah. Bagaimana pagi hari kalian? Bahasa kita sekarang. Faqalu asbahna ay sirna fi subah. Ya. Pagi hari kami beriman kepada Allah. Wa ma alamatu imanikum qalu nasbiru 'alal bala'i ay al-imtihani minallahi ta'ala. Bala itu apa sih? Bala itu apa? Bala itu di sini ditafsirkan atau dijelaskan oleh Syekh Nawawi. Bala adalah ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Apapun bentuknya teman-teman, apapun bentuknya. Ya, mau itu ujian yang terkesan besar dan berat, atau ujian-ujian yang terkesan remeh dan kecil. Contoh yang terkesan berat dan berat dan menyedihkan ya. Mungkin kehilangan orang tua, ya, kehilangan sosok yang kita cintai, sosok yang kita sayangi, itu bala ujian yang terlihat besar dan memang berat. Tapi ada juga bala-bala yang sebenarnya ya remeh lah, remeh dan mungkin kita nggak akan nyadar kalau itu adalah bala. Apa? Eh, bukan kuota, apa ini? Sinyal yang tiba-tiba hilang, nah, itu juga bala namanya. Ya, internet yang tiba-tiba nge-lag itu juga bala. Atau lupa naruh baju contoh dia teman-teman mau pergi terus lupa naruh baju itu juga bala. Maka apa yang harus ditanamkan dan dilakukan ketika kita sedang mengalami ujian-ujian seperti itu, as-sabr, apa, sabar. Sabar itu memang tidak mudah ya. Sabar sih semua, bahkan semua sifat-sifat terpuji yang ada dalam Islam itu tidak mudah dan perlu pembiasaan yang rutin, yang kontinu. Tidak bisa tiba-tiba orang jadi sabar itu tidak bisa. Dia pasti sudah mengalami proses yang panjang, proses yang melelahkan sampai dia bisa di taraf sabar seperti itu.
Kalau mungkin teman-teman lihat orang-orang yang sudah bisa sabar, sudah bisa tabah dengan apapun yang mereka alami, yakinlah mereka sudah ditempa bertahun-tahun mungkin dengan kejadian-kejadian yang tidak pernah mereka bayangkan. Itu yang pertama tadi. Mereka, para sahabat ini, tanda imannya adalah sabar ketika diuji. Wa nashkuru ala rakhai ayil ittisa'i fil ma'isyah. Dan para sahabat itu ya, senantiasa bersyukur. Bersyukur atas kelapangan rizki mereka. Kelapangan rizki di sini ar-rakha dijelaskan al-ittisa fil ma'isyah. Al-ittisa fil ma'isyah. Ittisa dari ittasa ayat tasio ittisaan wasiun itu luas. Fil ma'isyah adalah sumber kehidupan. Apa ya rizki? Rizki itu. Wanardo bil qada'i. Nah, yang ketiga, tadi yang kedua adalah wanashkuru ala rakhai wanardo bil qada'i. Yang ketiga, para sahabat itu selalu dan senantiasa ridho. Ridho itu rela. Ridho, kalau bahasa mudahnya adalah rela dan menerima. Apa nih? Rela dan menerima. Itu ridho. Rela dan menerima atas kodok ketetapan. Ai al-hukmil ilahi fi a'yanil mawjudati ala ma hiya alaihi mina ahwali fil azali ilal abadi. Panjang nih, panjang. Pengertian kodok ini panjang. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi. Kodok adalah hukmul ilahi, keputusan Tuhan. Fi a'yanil mawjudat dalam eh, setiap individu makhluk yang ada di dunia. Individu makhluk itu ya bisa manusia, bisa hewan, bahkan bisa jin. Alamahya alaihi. Alamahya alaihi minal ahwali. Ditetapkan sesuai apa? Sesuai yang memang sudah menjadi jatah mereka. Fil azali ilal abad. Qadha ini sudah Allah tuliskan dari zaman azali sampai seterusnya ilal abad selamanya. Itu qadha. Dari poin ketiga, dari tanda keimanan sahabat yang kelak ini akan jadi tanda keimanan seorang muslim adalah ridho pada ketetapan Allah. Jadi kalau kita bisa tarik benang merah dari penjelasan ini, orang itu bisa dikatakan dirinya benar-benar mukmin ketika memenuhi tiga hal kriterianya. Yang pertama, dia mampu sabar ketika sedang diuji, lalu dia bisa syukur atas kelapangan rizki, dan yang ketiga, dia ridho, dia rela dan menerima atas apapun yang terjadi. Tuh. Bagus ya, II semua. Kalau disuruh ngulang, nggak bisa ya, spontan. Itu tiga hal yang menjadi tanda keimanan seseorang. Makanya, faqala alaihi salatu wassalam, maka setelah Nabi mendengar jawaban dari para sahabat seperti itu, Nabi pun memberi apresiasi, memberikan reward kepada mereka, memberikan validasi kepada mereka. Antumul mu'minuna haqqan ay imanan mutabiqan lil waqi'. Kalian ini ya benar-benar orang mukmin yang sebenar-benarnya, orang mukmin yang sejati. Keimanan kalian itu keimanan yang ah, sesuai dengan apa yang memang seharusnya dimiliki oleh setiap orang mukmin. Sabar, syukur tadi. Warabbil Ka'bah dan demi zat yang menjadi Tuhan Ka'bah. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-wawu lil qasam. Wawunya di sini wawu qasam, wawu sumpah. Wawu sumpah. Qala ba'dul arifin. Sebagian orang-orang arif, para wali, menjelaskan. As-sabur salatu maqamatin.
kesabaran itu ada tiga tingkatan, teman-teman. Tingkatan yang pertama, nah, tingkatan yang paling rendah. Jadi, tingkatan yang paling paling rendah. Tarkus syakwa, wahya darajatut tabi'in. Tarkus syakwa, wahya darajatut tabi'in. Yang pertama, tingkatan sabar terendah adalah eh, tidak mengeluh, tidak mengeluh ketika sedang diuji. Tidak mengeluh itu sudah termasuk sabar, tapi sabar yang paling ya grade-nya grade yang biasa saja, grade yang rendah. Wahya darajatut tabi'in. Tingkatan sabar yang seperti itu darajatut tabi'in. Derajatnya orang-orang biasa. Loh, di situ tabi'in. Bukannya tabi'in itu generasi setelah sahabat. Nah, di sinilah eh, pentingnya memahami teks-teks yang kita baca, teman-teman. Tabi'in di sini itu tabi'in secara lughawi, ya, orang yang mengikuti. Ya. Di sini sedang membicarakan eh, apa namanya tingkatan tingkatan sabar. Nah, tabi'in yang kalau dimaksud adalah era setelah sahabat, maka jelas tingkatan sabarnya tidak tarkus syakwa. Tingkatan sabarnya tidak tarkus syakwa. Nah, karena mereka generasi terbaik yang disabdakan oleh Nabi. Nabi kan pernah bersabda, khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik era itu adalah eraku, kata Nabi. Summal ladzina yalunahum, lalu era setelahku. Summal ladzina yalunahum, lalu era setelah orang-orang setelah eraku. Siapa ya generasi tabi'in itu masih masuk. Tidak mungkin generasi tabi'in itu tingkat sabarnya tuh hanya tarkus syakwa, meninggalkan apa namanya keluh kesah tuh tidak, pasti tingkatannya sudah tingkatan yang tinggi. Makanya di sini dipahami at-tabi'in adalah orang-orang biasa, orang-orang mukmin yang ya yang levelnya masih standar-standar saja. Waridho bil maqdur, waridho bil maqdur, tingkatan yang kedua adalah ridho. Apa tadi ridho? Rela dan menerima, rela dan menerima bil makduri atas apa yang menjadi bagiannya, apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Sering kan teman-teman mendengar apa yang sudah tertakar tidak akan pernah tertukar. Apa yang sudah tertakar tidak akan pernah tertukar. Kalau teman-teman mampu benar-benar me- merealisasikan kalimat tersebut dalam tingkah laku teman-teman, maka insya Allah teman-teman sudah masuk di derajat sabar yang kedua, yang tengah-tengah. Apa? Ridho bil maqdur. Wahia darajatuz zahid. Sabar yang seperti itu adalah tingkatan sabarnya orang-orang yang zuhud, orang-orang yang hatinya tidak lagi terpaut dengan dunia, ya. Dirinya masih ada di dunia, tapi hatinya senantiasa berkutat dengan Zat yang Maha Kuasa. Dia dia menjadikan dunia adalah sebagai tempat persinggahan saja, sehingga mereka tidak pernah semati-matian itu untuk mengejar dunia, dan hatinya hanya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang zuhud. Lalu tingkatan sabar yang ketiga, ini yang paling tinggi. Wal mahabbatu lil ibtila'i wa hiya darajatus siddiqin. Wal mahabbatu lil ibtila'i wa hiya darajatus siddiqin. Sabar yang tertinggi tingkatannya adalah orang-orang yang pengen dan suka ketika diuji. Orang-orang yang suka ujian, orang-orang yang suka cobaan. Nah, ini tingkatan sabar yang paling tinggi yang hanya dimiliki oleh as-siddiqin. As-siddiqin itu siapa? As-siddiqin adalah mereka-mereka yang keimanannya itu hakkan, imanan
mutabiqan lil waqi', keimanan yang sempurna. Contohnya ya para sahabat tadi. Agak berat ya, yang tingkatan yang ketiga ini memang agak berat. Al-mahabbah lil ibtila itu berat. Dia kalau nggak diuji itu malah malah bingung. Dia, wah kok saya hidupnya kok baik-baik saja. Gitu. Saya kok hidupnya baik-baik baik-baik saja. Wah, saya pengen diuji. Fafil hadithi, maka dalam suatu hadis disebutkan ubudillah ala ridha fa ilam tastati fa fis sabri ala ma takrah khairun katsirun. Maka sembahlah Allah, ubudillah ala ridha, sembahlah Allah dengan keriduan hatimu. Fa ilam tastati, kalau kamu tidak bisa ridho, kalau kamu tidak bisa menerima apa yang Allah ini sudah gariskan terhadapmu, fafis sabri, maka sabarlah ala matakrah, atas apa yang sebenarnya tidak kamu inginkan, kamu benci, kamu tidak suka itu. Karena hal-hal yang seperti itu khairun katsirun, dia akan membuahkan banyak kebaikan yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Ya, contoh contoh sederhana teman-teman, mungkin di sini ada yang mahasiswa atau calon mahasiswa atau sudah lulus dan bekerja. Yang calon mahasiswa sangat memimpikan PTN-PTN yang top top 3 ya kalau di Indonesia top 3. Atau ada yang sudah lulus mau menargetkan dirinya S2 untuk luar negeri Oxford University mungkin contoh. Tetapi ternyata itu semua tidak tercapai. Mereka-mereka yang menginginkan PTN ternyata tidak lulus dan harus masuk di perguruan tinggi swasta. Mereka-mereka yang pengen kuliah S2-nya di luar negeri ternyata tidak tidak lolos seleksi dan akhirnya mereka meneruskan hmm, S2-nya di dalam negeri. Oke, mungkin teman-teman tidak bisa ridho atas hal tersebut, ya kan? Maka fa'ilam tastati fafis sobri. Maka kalau tidak bisa ridho dan menerima, setidaknya teman-teman masih bisa sabar. Dengan apa? Dengan tetap menjalaninya. Gak apa-apa kalau dalam hati masih ada kayak, "Duh, aku sebenarnya masih pengen tahu masuk PTN, masuk UGM, masuk UI," kata. Tuh aku masih pengen tahu sebenarnya S2 aku di Oxford University atau University of Birmingham, Birmingham University. Masih pengen tahu, semoga nanti di lain kesempatan diberi diberi pertolongan bisa ke sana. Nah, habis sobri, disitulah letak sabar teman-teman dan karena sabar tadi khairun kathirun, akan banyak hal-hal yang tidak pernah teman-teman sangka sebelumnya menghampiri teman-teman. Menghampiri teman-teman. Ternyata ketika di PTS teman-teman jadi duta kampusnya, terus dapat beasiswa, bisa jalan-jalan ke luar negeri, di luar negeri karena berprestasi dapat tawaran S2 di luar negeri, yang S2 pun seperti itu, ternyata S2 di dalam negeri menjadikan dia rajin menulis dan riset. Karena hal itu dia dilirik oleh kementerian, dijadikan badan khusus riset kementerian. Kita tidak akan ada yang tahu kebaikan apa yang sedang Allah sembunyikan pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi yang pasti, tetapi yang pasti, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah itu sudah menjanjikan pahala atau balasan orang-orang yang sabar bighairi hisab, tidak dihitung, saking banyaknya, tidak terhitung. Nah, hal kalau sudah sangat banyak kan tidak terhitung. Begitupun balasan bagi mereka-mereka yang sabar atas hal-hal yang sebenarnya sebenarnya tidak pernah mereka inginkan. Oleh karena itu, teman-teman, mari setelah ini kita refleksi diri masing-masing, kita praktekkan apa yang sudah kita pelajari. Wal maqalatu as-sadisatu wal ashrun wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut di pekan yang akan datang, insya Allah. Selanjutnya kita adakan sesi tanya jawab ya, teman-teman. Oke, di sini boleh kita sesi tanya jawab. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, bisa drop pertanyaannya di kolom
chat atau mau ngomong langsung juga boleh ya. Di sini kita sharing aja bareng-bareng. Silakan, masih ada 13 menit sampai jam 9 malam. Boleh ya. Monggo. Curhat juga boleh. Silakan. Sudah 13 menit. Kalau yang mau berbicara ini ya, bisa raise hand dulu biar tahu kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Atau mungkin sudah jelas ya. Sudah jelas dan teman-teman ini sudah mempraktekkan hal-hal tersebut jauh-jauh hari. Jadi ngajinya Waalaikumsalam. ini. Waalaikumsalam. Siapa ya ini yang sedang berbicara? Oke. Ismail ya. Oke. Silakan Kak Ismail. Eh, Gimana kalau solusinya ya? Solusi ketika kita ini kadang overthinking, terus kita juga habis itu sudah sabar. Ketika datang ujian, sabar. Datang ujian lagi, sabar. Tapi ketika kita tambah sabar, ujian itu tambah datang gitu, Kak. Bagaimana itu cara menyikapinya? Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih Kak Ismail. Pertanyaan yang relate bagi banyak orang ya mungkin termasuk termasuk saya sendiri. Nah, gimana caranya kadang kita menyikapi, kita udah sabar, tapi kok ujiannya malah makin tinggi, makin berat. Teman-teman, eh, satu ketika aku pernah baca satu kitab, satu tulisan, di situ ada teks yang menjelaskan seperti ini. Kenapa jalan menuju Allah itu banyak yang tidak senang? Kenapa harus berat sekali sih menuju Allah itu? Kenapa harus berat? Kenapa banyak ujian? Maka di situ dijelaskan eh, untuk menuju Allah, Nabi Nuh harus diuji dengan putranya yang durhaka. Nabi Lut harus diuji dengan istrinya yang berkhianat. Nabi Ismail harus diuji, dikhianati saudara-saudaranya, bahkan dibuang ke dalam sumur. Bayangkan saja sumur di era Nabi 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 Ismail, Nabi Yusuf. Sumur di era Nabi Yusuf itu di Timur Tengah tuh ya teman-teman, kalau ke Timur Tengah kebetulan saya juga di Maroko ya. Timur Tengah itu kalau ngomong sumur berarti dia ada di padang tandus yang di situ sumber airnya jarang, dan memang sumur yang Nabi Yusuf dilemparkan itu sumbernya tidak ada air. Itu berat. Nabi Ismail untuk menuju Allah dia harus rela untuk disembelih. Pun dengan Nabi Ibrahim yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak dikaruniai putra, dikaruniai satu putra, tapi Allah menyuruhnya untuk menyembelih putranya. Bayangkan saja teman-teman, gimana perasaan teman-teman kalau jadi Nabi Masa Ibrahim kala itu. Eh, jadi Nabi Ibrahim kala itu. Lalu ketika Nabi Zakaria berdakwah, ketika Nabi Zakaria berdakwah, tidak Nabi Zakaria tidak disambut dengan sambutan yang ramah. Bahkan Nabi Zakaria dibunuh oleh kaumnya. Bayangkan saja, Nabi dibunuh oleh kaumnya karena tidak suka ada yang mengajak kepada tauhid. Lalu Nabi Muhammad untuk menuju Allah, Nabi Muhammad harus merasakan ujian yang bertubi-tubi.
sejak kecil sudah ditinggalkan orang tuanya, ya nanti menikah dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah tidak mampu menemaninya sampai beliau meninggal. Sayyidah Khadijah kan meninggalnya lebih dulu daripada Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad juga ketika berhijrah ke Taif, beliau mendapatkan sambutan yang kurang enak, di mana beliau dilempari batu oleh penduduk Taif sampai berdarah. Badan beliau berdarah-darah. Dilempari batu sama satu desa. Bayangin aja teman-teman. Teman-teman sebagai seorang pendakwah datang ke satu desa, tidak sambutan baik yang diterima, tapi lemparan-lemparan batu yang tajam-tajam itu. Maka apa yang bisa disimpulkan bahwa jalan menuju Allah tidak pernah mudah, tidak pernah mudah sebenarnya, tidak pernah mudah. Karena itulah derajat seseorang itu ditentukan dari seberapa kuat keimanannya. Dan seberapa kuat keimanan seseorang itu juga ditentukan seberapa sabar dia atas ujian-ujian yang menimpanya. Maka tadi kalau pertanyaan Mas Ismail, kenapa semakin kita sabar ujiannya semakin tinggi? Maka itu adalah indikasi baik bahwa keimanan Mas Ismail juga semakin meningkat. Karena anak kelas 1 SD tidak akan mungkin diberikan soal ujian anak kelas 2 SMA, ya kan? Ujian yang dihadapi teman-teman kok mungkin terasa semakin berat. Ya ibaratnya saja itu sedang ujian di kelas, terus yang jawabannya benar, nilainya bagus, dia akan naik, maka soal yang akan diterima dia itu pasti akan lebih sulit, susah daripada tahun-tahun sebelumnya. Begitupun ujian kita sebagai manusia akan selalu seperti itu. Sebagai penghibur, jawaban terakhir untuk pertanyaan pertama ini, baru saja tadi sore saya mengkaji satu ayat dengan santri-santri di pesantren. Saya beri nama tafsir Genzi. Tafsir Genzi. Di dalam Al-Quran itu ada ayat, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ayat ini sebenarnya sedang menceritakan pasukan Muslim yang dulu pesimis menang atas orang-orang kafir. Tapi untuk konteks sekarang, ayat ini adalah ayat larangan overthinking, ayat larangan insecure, dan ayat penyemangat untuk orang-orang Muslim agar percaya diri pada dirinya masing-masing. Jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa hina. Wa antumul a'launa. Karena kita sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki privilege tinggi. Kita ini umatnya Nabi Muhammad itu sudah privilege tinggi. Ya, dengan banyak bersolawat kita akan dapat syafaat. Solawat satu kali dibalasnya berkali-kali lipat. Nah, seperti itu in kuntum mukminin. Kalau kita ini adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang percaya pada Allah, orang-orang yang percaya juga pada diri kita sendiri, orang-orang yang percaya bahwa di setiap badai itu akan selalu ada surga di baliknya. Mungkin itu ya jawaban untuk pertanyaan pertama dari Mas Ismail. Kita lanjut di sini ada pertanyaan dari Siti Suheti. Mohon izin Kak, izin bertanya sebelumnya terima kasih atas ilmu yang bermanfaat. Izin bertanya dalam konteks tingkatan dalam kesabaran. Poin pertama, tidak mengeluh. Apakah dalam hal ini dilarang untuk sekecil mengucap semisal ya Allah capek atau hal itu boleh tapi tidak boleh mengeluh seperti ya Allah kenapa sih aku kenapa sih seperti ini aku capek jika keduanya memang termasuk mengeluh bagaimana cara kita untuk menghindari hal itu. Padahal dalam hati itu benar-benar capek. Terima kasih banyak, Kak. Ini relate banget ya, teman-teman. Eh, Problem yang mostly dialami Gen Z kayak kita ini. Gimana sih sebenarnya pengertian tidak mengeluh dalam tingkatan sabar? Pengertian tidak mengeluh dalam tingkatan sabar. Jadi, syakwa atau mengeluh yang dimaksud di situ adalah mengeluh dengan niat tidak terima. Mengeluh dengan niat tidak terima. Duh, aku lagi. Nah, itu kan mengeluh dengan niat tidak terima. Tapi beda dengan tuh capek, ya Allah capek. Itu adalah bentuk kita ya ibarat kata kita sedang
kita sedang mengadu kepada Allah dan berkata kalau kali ini saya benar-benar capek ya Allah. Saya benar-benar capek. Tapi karena kita sadar bahwa apa yang sudah terjadi, ya akan terjadi dan harus dilewati, kita pun tetap kan, kita ini sebagai Gen Z kan tetap aja menjalani, ya, menerjang kita kita terjang apapun ujian itu. Ya, itu tidak termasuk syakwa yang dilarang. Sebagai manusia, kita sangat wajar merasa lelah. Kita merasa kadang kok berat banget ya, kok kayak ditekan terus. Banyak mungkin yang akan merasa seperti itu. Tapi juga kita perlu sadari, guru saya di Maroko pernah mengatakan seperti ini. Hidup itu seperti per, tahu per ya teman-teman? Yang ditekan, terus nanti akan naik tinggi. Hidup ini seperti per. Ketika tekanan yang diberikan itu semakin berat, semakin ditekan, maka dia akan semakin melambung tinggi. Semakin melambung tinggi. Kapan dia akan melambung tinggi dan kapan tekanan yang diberikan itu akan selesai? Ya terserah yang memberikan tekanan. Siapa yang memberikan tekanan? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dilakukan ketika kita sedang dalam tahap ditekan, ditekan untuk nanti bisa melambung lebih tinggi? Bertahan, bertahan. Ketika kita mampu bertahan di situasi sesulit itu, maka bersiaplah untuk lompatan yang sangat tinggi. Mungkin orang-orang tidak bisa setinggi itu. Kenapa? Karena ujian ujian mereka juga tidak seberat kita. Nah, kita ini kan eh, sudah apa ya, diberikan banyak kenikmatan dan privilege oleh Allah. Semoga dengan privilege-privilege itu kita juga bisa semakin tenang. Gak apa-apa capek, gak apa-apa merasa kadang pengen istirahat, kadang pengen udah nggak mikirin apa-apa. Itu nggak apa-apa. Itu manusiawi sekali. Itu manusiawi sekali. Makanya tadi ayat sebelumnya ini, tadi yang baru kita bahas, tafsir Gen Z itu juga relate untuk orang-orang yang overthinking, orang-orang yang kayak merasa capek pada dirinya. Allah sedang menghibur lewat ayat tersebut. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kita itu percaya pada Allah, percaya pada apa yang akan terjadi setelah semua ini, maka kita akan jadi orang-orang yang a'laun. A'laun itu orang-orang yang memiliki derajat tinggi. Nah, orang yang memiliki derajat tinggi. Itu ya, untuk jawaban dari Siti Suheti. Lanjut, pertanyaan dari Zulfasil Min. Izin bertanya, apakah dengan kita menerima suatu bala dan beranggapan bala tersebut karena dosa yang sudah diperbuat sehingga berpikir sepertinya memang belum pantas mendapat suatu hajat karena banyaknya dosa tersebut, apakah dibenarkan? Teman-teman, manusia itu akan selalu selalu berbuat salah dan menyadarinya. Siklus hidup manusia itu. Makanya Nabi itu banyak taubatnya. Sebenarnya Nabi itu kan sudah maksum, sudah terhindar dari dosa. Tapi Nabi selalu mencontohkan perbanyak istighfar dan perbanyak taubat. Dalam satu hari bisa 70 sampai 100 kali Nabi itu bertaubat dan beristighfar. Sebenarnya itu ingin memberikan contoh kepada kita para umatnya. Bahwa siklus hidup manusia itu adalah ketika salah, dia langsung bertobat. Salah, taubat, salah, taubat, salah, taubat. Begitu seterusnya. Lalu terkait hajat kita, permintaan kita, apakah ketika kita ini banyak dosa, terus permintaan kita tidak akan terkabul? Enggak juga. Jawabannya enggak juga. Tidak juga. Kenapa? Karena Allah, ya, Allah itu suka mendengar kita merintih dan meminta. Terus saja meminta teman-teman, sekalipun kita ini berlumuran dosa. Kalau kok hanya dibatasi, yang hajatnya dikabulkan itu hanya mereka-mereka yang suci dari dosa. Mereka-mereka yang boleh berdoa itu hanya mereka yang tidak pernah berdosa. Maka doa itu akan sepi. Langit itu tidak akan dihiasi dengan untayan doa-doa seperti sekarang ini. Tetapi atas atas kemurahan Allah dan kemahabaikannya, Allah masih menerima
doa-doa dari para manusia yang malam harinya itu bermaksiat kepadanya. Karena Allah sesayang itu. Makanya inna rahmati uh, ini rahmatullahi ghalaba ghalabat ghadabah. Rahmatullahi ghalabat ghadabah. Rahmatnya Allah itu ya lebih tinggi, mengalahkan dari amarahnya Allah. Amarahnya Allah. Jadi kalau diprosentasekan mungkin ya, amarahnya Allah itu 20%, maka rahmat Allah itu 1000 kali persen. Seribu, 1000 kali persen. Saking banyaknya dan saking maha baiknya Allah. Makanya ketika kita salah, kita tahu kita diuji, kita berbuat dosa, taubat, minta maaf ke Allah, dan tetap berdoa. Tetap berdoa. Begitu jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Siti Naisila. Punten izin bertanya, jika suatu hari kita terkena musibah terus menjadi suatu trauma dan selalu overthinking pada orang-orang yang dekat dengan kita, apakah itu suatu buruk sangka? Atau saya yang terlalu overthinking bagaimana ya solusinya agar selalu berpikiran baik? Ini juga kemarin aku pernah nulis di saluran IG kalau tidak salah. Intinya seperti ini tulisan saya. Pada akhirnya aku menyadari semua hal dan semua orang yang hadir di hidupku adalah orang baik dan hal baik. Bahkan sejahat apapun mereka dan semengerikan apapun takdir yang kemarin aku lewati, pada akhirnya itu semua tetap memiliki nilai kebaikan di mataku. Karena ketika kita ditimpa dengan hal yang tidak kita sukai, Allah sedang ingin melihat kita menangis karena merasa diri kita itu tidak mampu dan datang kepada Allah. Ketika kita sedang diberikan kemurahan, diberikan nikmat, Allah juga ingin melihat kita menangis karena bersyukur diberikan hal baik itu oleh Allah. Pada akhirnya semuanya akan baik dan selalu baik, akan selalu baik. Akan ada nilai kebaikan dalam semua hal dan semua orang. Karena sebaik-baiknya orang pasti akan ada buruknya. Seburuk-buruknya orang pasti akan ada baiknya. Begitupun kita semua ya teman-teman. Kita ini jangan sampai denial, nggak nggak mau mengakui kalau diri kita tuh juga punya kekurangan dan kesalahan. Ya, kalau orang lain punya kesalahan, kita pun juga punya potensi salah. Kalau orang lain punya kebaikan, kita pun juga punya potensi baik. Jadi tidak perlu overthinking. Apa yang kita alami, apa yang kita sedang sabari sekarang ini, ya memang memang itu jatah ujian kita. Memang itu jatah ujian kita. Maka dari itu salah satu nasihat dari Dr. Farudin Faiz ketika webinar kemarin, kata beliau, ada satu nasihat yang selalu relevan di semua hal, semua tempat, dan semua kejadian. Apa? Kata beliau, semua akan berlalu. Semua akan berlalu. Atau ini akan berlalu. Sedih kita, ini akan berlalu. Suka kita, ini akan berlalu. Popularitas kita, ini akan berlalu. Kegagalan kita, ini juga akan berlalu. Semuanya akan berlalu. Sehingga kita hidup tenang dan sabar, siap menerima apapun yang akan terjadi gitu loh. Begitu ya jawaban untuk Kak Siti Naisila. Pertanyaan terakhir nanti di Kak Nurlia Sartika ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di pertemuan yang akan datang. Kak Vivi bertanya, mohon izin Kak, kadang kita sebagai manusia nggak selalu berani menolak, tapi kita juga nggak selalu bisa menerima apa yang menurut kita nggak sejalan. Kadang juga kita terlalu memikirkan perasaan orang lain sampai kita terus berpegang pada kesabaran. Seperti nggak apa-apa, insya Allah sabar aja, nanti juga entar. Jadi suka suka terpikir, kalau ini semuanya hanya terpaksa, bagaimana Kak agar semuanya berjalan dengan hati ikhlas, menerima dengan lapang dada, menggunakan kata sabar yang benar-benar dari hati. Kak Vivi. Guys, ini pertanyaan teman-teman semuanya relate ya sama kehidupan Gen Z. Sahabat Umar bin Khattab itu pernah berkata, In sobarta mabo amrullah wa kunta ma'juro.
Wa in jaza'ta madha amrullah wa kunta ma'zura. Ketika kita sabar atau ketika kamu sabar, apa yang sudah ditakdirkan Allah akan tetap terjadi. Wa kunta ma'zura. Tapi kamu akan mendapatkan pahala atas sabarmu itu dan kamu akan diganti dengan hal-hal baik yang lebih banyak. Wa in jaza'ta, dan sedangkan ketika kamu ini tidak terima dan menggugat Allah, menggugat takdir, madu amrullah, apa yang sudah dituliskan Allah akan tetap terjadi. Wa kunta ma'zuro, dan kamu akan berdosa karena tidak terima atas apa yang sudah Allah tetapkan pada diri kita. Tapi apakah semua yang terjadi pada diri kita ini dari Allah? Dari Allah? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang di luar kuasa Allah? Nah, itu salah. Semua yang terjadi ke kita, baik buruk, itu dari Allah. Kadang Allah memang menitipkan ujiannya lewat orang-orang di sekitar kita. Kadang kita diuji oleh circle yang toxic mungkin. Kita diuji oleh orang tua yang mungkin strict parents. Kita diuji oleh apa namanya pendidikan. Kita diuji oleh ekonomi. Kita diuji oleh apapun itu. Kadang memang Allah menitipkan ujiannya kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Justru karena itulah Allah sayang kepada kita. Dan untuk ikhlas, Kak Vivi, ikhlas itu memang nggak mudah, tetapi dengan kita sabar, itu sudah satu langkah menuju keikhlasan. Makanya saya sering mengulang kata-kata ini di, di berbagai forum. Kullul bidayati syu'bah wa bitajribah satakunu sahlah. Semua hal, permulaan, itu akan selalu terasa berat bagi siapapun. Wa bitajribah satakunu sahlah. Tetapi dengan kita selalu mencoba itu, kita selalu melatih diri untuk ikhlas, satakunu sahlah. Maka suatu saat dia akan menjadi kebiasaan yang mudah kita kita lakukan. Gitu ya, Kak Vivi. Pertanyaan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Kak, kenapa setiap orang yang beriman atau orang yang dekat dengan Allah selalu mendapatkan cobaan, sedangkan orang yang jauh terhadap Allah atau bisa disebut dengan orang tidak taat kepada Allah lebih sering mendapatkan nikmat dari Allah misalnya, nikmat kekayaan ataupun kesehatan. Kak Nurlia Sartika. Di Islam itu ada yang namanya istidraj. Nah, istidraj, teman-teman. Istidraj itu adalah siksaan yang mengerikan tapi tidak terasa. Siksaan yang mengerikan tapi tidak terasa. Istidraj itu seperti tadi yang dikatakan sama Kak Nurlia Sartika. Seperti enak-enak saja hidupnya, makmur-makmur saja, kaya, hartanya banyak, padahal dia tidak sholat. Dia tidak sholat, naudzubillah. Dia suka berzina, dia suka minum minuman khamr, dan sebagainya. Tapi hartanya banyak, kaya. Itu gimana? Itu yang namanya istidraj. Itu namanya istidraj. Dia adalah siksaan yang paling nyata, tapi tidak terasa. Makanya kita selalu berdoa ya, selalu berdoa semoga dihindarkan dari istidraj itu. Semoga dihindarkan dari istidraj itu. Dan kenapa orang-orang mukmin itu diuji dengan sedemikian rupa? Ya karena tadi pembahasan kita di awal bahwa untuk menuju Allah itu jalannya tidak akan mudah karena Allah itu mahal dan tidak semua orang mampu mendapatkan kedekatan di sisi Allah. Kalau kita mampu, sekarang sedang berjalan menuju kedekatan tersebut, bersyukurlah. Gak apa-apa. Seperti kaki kaki kita terseok-seok, ya, diri kita kayak tertatih-tatih, tidak apa-apa. Karena nanti Allah akan membalas spontan itu semua. Akan diberikan kenikmatan, balasan yang bahkan otak kita tidak pernah berpikir ada balasan seperti itu. Gitu ya teman-teman. Kak Nurlia Sartika sebagai pertanyaan penutup untuk kajian kita di malam ini, di pekan ini. Sampai bertemu lagi nanti di pekan depan insya Allah kalau tidak ada udur di channel WhatsApp yang Milenial Mengaji ya. Sebelum kita tutup, mungkin boleh kita dokumentasi dulu. Kan kalau teman-teman bisa on cam, boleh on cam, kita ambil dokumentasi.
Silakan on cam ya. Yang bisa on cam. Sama-sama teman-teman. Senang rasanya bisa ngaji bareng teman-teman semua ya. Di sela-sela kesibukan di Indonesia. Oke, slide pertama. Jadi mau on cam lagi? Kalau enggak, kita hitung. Oke, kita hitung ya. 3, 2, 1. Slide selanjutnya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih sudah teman-teman. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Sehat selalu semuanya dan semoga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya. Intajid aiban fasudal falala dalam menaibati wa'ala. Mohon maaf, kesalahan dari awal hingga akhir. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.